materi mengenai assessment non test. Yang pertama angket, yang kedua ada observasi, yang ketiga wawancara. Biar kalian gak penasaran, langsung aja simak pemaparannya. Baik, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai angket. Apa sih angket? Nah, angket merupakan sebuah instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan informasi berupa pertanyaan maupun pernyataan tertulis yang diberikan kepada peserta didik ataupun partisipan. Nah, jadi angket itu merupakan sebuah pertanyaan yang bentuknya tertulis dan nanti partisipan maupun peserta didik menjawabnya dengan sebuah jawaban tertulis juga kayak gitu. Ini juga angket memiliki 3 jenis pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan terbuka yang jawabannya tuh lebih ke opini. Misalnya pertanyaannya mengapa, bagaimana, kayak gitu. Yang kedua, ada pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup tuh kayak misalnya hanya jawabannya tuh hanya iya dan tidak kayak gitu. Yang ketiga, ada pertanyaan campuran. Nah, misalnya apakah Anda menyukai pelajaran matematika? Jawabannya ya dan jelaskan seperti itu. Adapun tujuan dari angket yaitu untuk mengumpulkan informasi mengenai pandangan, sikap, pengetahuan, atau tindakan individu maupun kelompok dalam konteks analisis, riset, atau evaluasi pada topik, masalah, ataupun isu tertentu. Yang selanjutnya itu ada manfaat dari angket, yaitu mengumpulkan informasi sebagai alat untuk penyusunan program dan pengevaluasian kembali program bimbingan dan konseling. Adapun langkah pengadministrasian, yang pertama ada persiapan dan pelaksanaan. Adapun kelebihan dari angket, yang pertama terhindar dari penilaian subjektif. Yang kedua, dapat mencapai sampel dengan jumlah yang besar. Yang ketiga, ada biaya yang tergolong murah. Yang keempat, ada tidak mengganggu waktu siswa. Ya, tentu saja karena angket ini bisa dikerjakan di mana saja dan kapanpun. Yang selanjutnya ada kekurangan dari angket. Yang pertama, pertanyaan yang terbatas. Yang kedua, pertanyaan yang tersedia dalam angket tidak dijawab oleh siswa. Karena ada siswa yang kadang tidak menjawab pertanyaan tersebut. Yang ketiga, ada angket tidak dikumpulkan. Yang keempat, tidak dapat digunakan oleh siswa yang kurang mahir dalam membaca dan menulis. Nah, yang selanjutnya aku akan membahas observasi. Apa sih observasi itu? Nah, observasi itu adalah salah satu teknik assessment non test berupa proses pengumpulan data melalui pencatatan dan pengamatan dengan menggunakan panca indera. Apa sih panca indera? Panca indera itu adalah penglihatan. Nah, yang selanjutnya ada tujuan dari observasi, yaitu untuk menghimpun data atau informasi mengenai perilaku siswa, proses bimbingan, interaksi komponen-komponen yang terdapat dalam suatu program maupun situasi-situasi lain yang dihadapi. Nah, adapun manfaat dari observasi itu, yang pertama membantu menggambarkan perilaku manusia, yang kedua memberi kesempatan untuk memberikan penafsiran sendiri, yang ketiga ada menguji kualitas dan memperkirakan terjadinya peristiwa, yang keempat ada memberikan perbandingan antara situasi testing dan realita, yang kelima ada mengidentifikasi situasi yang tidak dapat direplikasi, yang keenam ada memungkinkan dalam menyusun laporan yang sistematis. Nah, yang selanjutnya ada langkah-langkah pengadministrasian. Yang pertama, ada jenis observasi, yaitu partisipan di mana peneliti terlibat langsung dalam aktivitas yang sedang dilakukan. Yang kedua, ada non-partisipan. Nah, non-partisipan ini tuh peneliti hanya meneliti dari jauh, kayak gitu. Nah, yang selanjutnya ada tahapan. Yang pertama, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Lalu ada pedoman observasi. Nah, ini merupakan alat bantu yang dapat dibuat secara sistematis dan terarah seperti pertanyaan atau tujuan melaksanakan observasi tersebut. Yang selanjutnya ada kesimpulan observasi. Yang selanjutnya ada kelebihan dari observasi, yaitu alat mudah terjangkau karena hanya pulpen dan kertas. Yang kedua, waktu efisien. Yang ketiga, ada dapat dilakukan lebih dari satu orang. Yang keempat, ada memberikan hasil yang akurat. Adapun kekurangan dari observasi ini yaitu banyak peristiwa yang tidak dapat diteliti seperti kehidupan pribadi, kayak gitu. Yang kedua, ada manipulatif atau dibuat-buat. Ketika seseorang tahu ia sedang diobservasi, maka ia akan menunjukkan perilaku yang dibuat-buat, kayak gitu. Nah, yang ketiga ada proyeksi atau refleksi. Terkadang hasil dari observasi ini masih meniru dari penelitian sebelumnya yang pernah mengobservasi di tempat yang sama, kayak gitu. Yang selanjutnya ada dapat
data terlalu banyak sehingga tidak sistematis. Nah, materi yang selanjutnya itu mengenai wawancara. Nah, apa sih itu wawancara? Nah, wawancara merupakan proses komunikasi yang dilakukan secara verbal maupun nonverbal. Tujuannya untuk mendapatkan sebuah informasi serta informasi untuk melengkapi suatu penelitian atau penyelidikan ilmiah. Adapun manfaat dari wawancara itu sendiri, yang pertama, pertanyaan bisa disesuaikan dengan jawaban. Jadi, pertanyaannya bisa dikembangkan lagi seperti itu. Yang kedua, dapat mengetahui reaksi objek saat mendapatkan pertanyaan. Yang ketiga, ada peneliti dapat mengetahui apakah responden atau peserta didik memahami atau tidak atas pertanyaan yang diberikan. Adapun langkah-langkah pengadministrasiannya, yang pertama ada persiapan, tata cara penggunaan, interpretasi, dan laporan serta evaluasi. Baik, adapun kelebihan dari wawancara, yang pertama ada mendapatkan informasi, kedua peneliti dapat mengembangkan pertanyaan, yang ketiga tidak terbatas dalam pendidikan tertentu, yang keempat ada instrumen terbaik untuk memperoleh data pribadi, yang kelima, ada peneliti dapat menangkap hal-hal khusus. Adapun kekurangan dari wawancara itu sendiri, yang pertama ada memerlukan waktu dan energi yang terbilang banyak. Yang kedua, persepsi peneliti dapat dipengaruhi oleh responden atau peserta didik. Yang ketiga, responden harus berbicara dengan jelas. Yang keempat, ada ketersediaan data tergantung ketersediaan responden. Baik, sekian video kali ini. Semoga pemaparan tadi bisa bermanfaat. Dan bye-bye!